Dan bahasa pasar secara resmi kami nyatakan ditutup. Penutupan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar oleh Kantor Bahasa Kaltim di Hotel Grand Kartika resmi ditutup dengan diumumkannya pemenang lomba festival pada Kamis malam 16 November 2023. Juara 3 dengan hasil 254 jatuh kepada anak kita, Viola Darling S. Kebahagiaan dirasakan bagi para pemenang lomba yang dipanggil namanya untuk diminta maju ke depan. Tangisan haru pun tidak terhindarkan, mengingat proses yang panjang dan seleksi yang ketat telah dilalui. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kaltim Halimi Hadibrata menjelaskan, kegiatan yang digelarnya ini berjalan lancar dan sukses. Jumlah pesertanya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga FTBI di tahun 2023 ini berlangsung sangat meriah. Namun masih banyak yang mesti dievaluasi terkait teknik dari segi tempat dan pelaksanaannya. Iya, untuk evaluasi ke depan yang pertama tentu saja keterbatasan ruang. Tempat ini memang kurang representatif untuk bisa menampung sebetulnya para penonton, para pendukung itu banyak. Tapi karena kami di tahun ini melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu di 2 provinsi, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, tetapi anggaran sama dengan tahun lalu. Jadi itu yang menyebabkan ada keterbatasan ruangan, kami tidak bisa menyewa lebih luas, lebih mewah. Itu satu dari segi tempat. Kemudian mungkin dari segi pelaksanaan, kaitannya dengan keterbatasan ruang itu juga akhirnya kami harus memilah tempat ya, karena jumlah peserta yang lebih banyak. Sekarang ini ada 7 kabupaten kota. Jadi waktunya yang terbatas hanya 2 hari, akhirnya ada yang dilaksanakan di lantai 7 ini dan juga ada yang di lantai 2. Jadi 2 tempat yang berbeda karena pesertanya banyak. Pesan saya, banggalah bisa berbahasa daerah, itu satu. Yang kedua, pesan untuk para pemegang pemangku kepentingan, FTBI ini pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu yang kami laksanakan hanyalah cara untuk membuka kesadaran kepada para pemangku kepentingan bagaimana kita bisa mengurangi risiko punahnya bahasa daerah dan meningkatkan jumlah penutur bahasa daerah, sehingga jalur strategis yang harus dilaksanakan adalah muatan lokal bahasa daerah melalui sekolah. Dan tentu saja harus lebih sistematis, lebih terarah, dan juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung untuk pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah itu, termasuk salah satunya juga pengembangan SDM-nya. Tersedia SDM guru bahasa daerah, dan untuk perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur juga harus membuka jurusan bahasa daerah sehingga bisa menyiapkan para tenaga pengajar guru bahasa daerah. Selain juga pemerintah daerah tentu baik eksekutif maupun legislatif menyiapkan perangkat peraturan atau undang-undang atau yang bisa menaungi pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah, dan itu akan memperkuat karakter anak, jati diri anak-anak kita dalam rangka pelaksanaan ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara itu akan menjadi ibu kota negara kita yang akan dimulai tahun 2024. Kita harus siap dengan karakter yang jelas. Diungkapkan Imam Budi Utomo selaku Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurutnya digelarnya kegiatan ini sebagai upaya perlindungan bahasa daerah. Generasi muda dapat memberikan pembelajaran yang positif. Provinsi Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara, maka penting dilakukan penguatan bahasa daerah secara bertahap, berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan di daerah. Dalam hal ini, Kemendikbudristek yang membidangi pengembangan dan pembinaan bahasa. Selain itu, peran masyarakat serta para pemangku kepentingan diperlukan. Berarti itu harus ada penguatan yang dilakukan secara bertahap, secara sistematis oleh para pemangku kepentingan yang ada di daerah. Dan tentu saja ini harus ada fasilitasi bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membidangi masalah kebahasaan, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalau antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga dengan para pemangku kepentingan yang ada di daerah, para komunitas masyarakat, kami yakin bahwa bahasa-bahasa daerah yang ada di Kalimantan Timur ini sebagai nanti menjadi IKN itu tidak akan tergeser oleh bahasa-bahasa dari para pendatang yang datang di IKN itu nantinya. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah pemperkuatan oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah. Di penghujung acara diserahkan piala dan piagam penghargaan oleh para pemenang FTBI tingkat provinsi, yakni Bahasa Kenyah, Melayu Kutai, dan Pasir. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda. Bapak Imam, Bapak Halimi, dan juga Ibu Yudianti boleh bertahan, mohon.